saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sangat mengasihi kami, sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih kemurahan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari ini kami kembali mau belajar firman-Mu sebagai bentuk bahwa kami mengasihi Tuhan, kami percayakan Engkau. Kami selalu rindu untuk terus belajar lebih dalam lagi akan kebenaran-kebenaran firman. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami boleh disanggupkan untuk mengerti, tetapi bukan hanya untuk mengerti, tetapi kami diberi kekuatan untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita meneruskan pelajaran firman Tuhan pada hari ini, ya, dari Matius pasal 5 mengenai khotbah Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Hari ini kita sampai pada ayat yang ke-8. Ya, kita akan merenungkan mengenai orang yang suci hatinya, ya, suci hatinya. Saya baca firman Tuhan demikian. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Saudara, memang sebagai satu syarat mutlak, kalau kita ingin melihat Allah, harus hidup di dalam kesucian atau dalam kekudusan. Sebagaimana difirmankan dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan atau tanpa kesucian, maka tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Jadi sebagai satu syarat kemutlakan, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, boleh melihat Allah, harus hidup dalam kesucian atau dalam kekudusan. Nah, karena itulah ini firman pengajaran yang harus menjadi perhatian yang khusus dalam hidup kita. Artinya penting untuk memperhatikan tentang kesucian hati. Ya, kesucian hati ya berbicara tentang kesucian keseluruhan hidup kita. Kan hati merupakan apa? Pusat atau sentrum dari seluruh kehidupan kita. Pikiran, jiwa, dan juga semangat pergerakan kita lewat fisik, lewat tubuh kita ini, itu tergantung dari bagaimana hati kita, ya. Maka dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci dalam bahasa Yunaninya digunakan kata kateros. Kateros. Dari kata kateros ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, bersih. Nah, bersih. Artinya tidak ada kotoran. Seperti orang yang mencuci pakaian. Pakaian yang kotor dicuci dengan rinso, ya, dan terus dijemur, kering, akhirnya disetrika. Waktu sudah selesai proses seperti ini, nanti dilihat, benar-benar celing, nggak ada kotorannya, tidak ada yang tersisa, bersih, semuanya bersih banget. Nah, ini digunakan kata keteros, dalam arti tidak ada sedikit pun tersisa kotoran. Nah, kalau secara rohani ini waduh dalam sekali, kita masih bersih
Tidak boleh ada kotoran di pikiran kita. Tidak boleh ada kotoran di hati kita. Tidak boleh ada kotoran dalam ucap kita. Jadi seluruh hidup kita ini harus suci, tanpa dosa. Tidak ada sedikit pun ya kotoran dosa. Nah, saudara kalau bisa membayangkan ini, kira-kira ya kalau pakaian, baju bisa bersih karena rinso segala macam gitu rupa. Nah kalau seandainya dosa bagaimana? Ya harus bersih pikirannya, bersih hatinya. Nggak bisa dicuci dengan rinso ataupun mungkin soklin atau bentuk sabun yang lain. Nah inilah perlu kita renungkan lebih dalam lagi, supaya kita pada waktu menyadari keberadaan kita yang memang sangat mustahil untuk hal itu, dan kita boleh mendapat jawabnya, wah pasti berbahagia. Ya kita mencari jawab kemana-mana nggak ada jawab, terus kita ketemu jawabannya. Pada waktu ketemu jawabannya, pasti berbahagialah orang yang suci hatinya. Bagaimana orang harus suci hatinya, bersih tanpa kotoran. Ini yang menjadi perenungan kita lebih dalam. Yang kedua, kata kateros itu bermakna murni. Murni. Tidak ada campuran seperti emas yang telah diproses menjadi emas yang murni. Emas itu nggak langsung jadi emas murni. Ya. Jadi dia diambil dari bumi ini penuh dengan campuran. Ada elemen besinya segala macam, tanah, ada yang lain-lain. Nah untuk mendapatkan emas yang murni, dia masih masuk yang namanya peleburan emas. Itu dipanaskan sampai ribuan derajat sehingga terpisah emas itu dari seluruh kotorannya, sehingga ditemukanlah kadar emas yang murni. Nah ini dari kata kateros itu ya, murni tanpa campuran. Nah, hidup kita juga dalam iman percaya nggak boleh campur-campur. Iman kita nggak boleh terkontaminasi. Ya kita kan memiliki latar belakang masing-masing, latar belakang keagamaan, keyakinan, kepercayaan. Nah waktu kita boleh dalam Kristus Yesus, itu betul-betul harus terpisah. Nggak boleh dalam Yesus Kristus mengimani Yesus tapi masih tersisa. Oh ini kepercayaan itu masih baik, perlu kita bawa. Kondisi orang Kristen seperti itu kan banyak. Udah percaya Yesus, sudah dibaptis, tetapi keyakinan-keyakinan lamanya masih bawa jimat-jimat, tetek bengek segala macam gitu rupa. Masih percaya filsafat ajaran yang lalu. Itu kan baik juga. Jadi sepertinya yang baik-baik dibawa. Nah, inilah yang kita mengerti nanti lebih dalam lagi ya dari kata kateros. Artinya ya bersih, murni, itu suci ya, nggak boleh, tidak boleh sedikit pun dalam hidup kita ini ada campur-campuran dengan urusan dunia, dengan urusan keyakinan sekalipun. Nah ini yang Tuhan rindukan. Jadi kalau kita bersih dari semua itu pasti berbahagia. Nggak mungkin. Kalau orang yang memang sudah biasa hidup kotoran mungkin lain lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa hidup bersih, ya terus ada kotoran, pasti akan gelisah hatinya. Ya pada waktu dia bersih, dia akan merasa kelegaan, ada kebahagiaan. Nah dari kata kateros ini, selain bersih, murni, ada makna tulus. Tulus, kata kateros. Artinya tidak ada niatan jahat atau motif yang terselubung. Ini tuh lebih dalam lagi. Perlu kita introspeksi, melihat lebih dalam ya dalam pikiran hati kita. Tulus artinya tidak ada niatan jahat atau motif yang terselubung. Niat kita. Ya, makanya Yesus mengatakan berzina itu bukan berarti melakukan hubungan fisik langsung. Pada waktu dia sudah niat di hati, terus menimbulkan birahi, itu sudah dosa, hatinya sudah kotor ya.
Kalau kita juga melayani, rajin, semangat, tapi dengan sebuah motif yang terselubung, supaya orang kasih pujian atau acungan jempol, ya rajin, semangat, bisa berkorban juga uangnya, ya tidak hitung-hitungan, tetapi ada motif yang terselubung. Nah itu tidak suci hatinya. Segala macam yang kita lakukan yang berprestasi baik sekalipun, kalau ada motif yang terselubung, itu dipandang tidak suci. Apalagi mempunyai niat jahat. Ya ada juga orang menunjukkan dia mempunyai prestasi kerja yang baik segala macam, punya tujuan nanti untuk menyatakan tuh yang sono tuh kerjanya nggak bagus, kalau bisa itu dikeluarin aja. Kan ada juga dalam persaingan kerja, wah dia rajin cari muka sama bos, cari nama baik, tujuannya mendiskreditkan. Itu ada niatan jahat supaya temannya itu dipecat oleh bosnya. Nah yang begitu kan ada niatan. Jadi makanya ada 3 makna dari kata kateros: bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Memang tidak boleh ada sebutir debu dosa, kotoran masuk surga. Harus betul-betul clean, bersih. Yang kedua, murni. Artinya hidup kita ini nggak boleh campur-campur, terkontaminasi dengan urusan-urusan perkara dosa, urusan dunia. Ya, kadang-kadang ada orang hidup di tengah-tengah, ya, di antara hidup ikut kehendak Tuhan, tetapi juga kepingin hidup cara dunia. Itu ada orang Kristen yang campur-campur. Terus yang ketiga, tulus. Ini berbicara tentang niatan. Kalau direnungkan ketiga kata yang masuk dalam makna kateros ini, waduh, ini pergumulan gak ringan, saudara. Ini pergumulan berat, tidak mudah. Nah, makanya Yesus tidak pernah menawarkan jalan mudah, ya, jalan gampang. Dia terus terang, barang siapa yang percaya dan mau ikut aku, dia harus pikul salib, menyangkal diri. Jadi dalam sebuah proses perjalanan ada banyak yang perlu dibersihkan hidup kita ini dari kotoran-kotoran, dari kerikil-kerikil, supaya kita betul-betul menjadi pribadi yang suci di hadapan Tuhan. Ya coba renungkan aja. Kita mungkin sudah bersih, tetapi tetap ada nyangkut kotoran dikit-dikit barangkali. Tidak layak. Kan ngeri kita lihat seperti begini. Karena tidak ada setitik noda dosa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak mungkin berjumpa dengan Allah. Ini kalau saya renung-renungkan benar betapa Tuhan. Berat banget. Ini pergumulan setiap waktu untuk kita berjuang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau murni barangkali ya kita renungkan, dah banyak orang yang imannya hanya pada Yesus, nggak ada yang lain. Ya, kita boleh iman yang murni. Tapi urusan tulus, nah ini juga tidak boleh ada niatan sedikit pun. Ini perlu renungin lagi niat-niat hati kita ini. Kadang-kadang kita banyak jatuh di sini. Nah, itulah sebabnya hari ini, bagaimana kita boleh bersih di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Artinya menjadi orang yang memiliki hati yang suci. Nah, hidup yang suci. Inilah Alkitab memberi jawab. Firman Tuhan memberi jawab. Supaya pada waktu kita menyadari hal ini, terus kita mencoba mencari solusi sendiri, pikiran sendiri, pintar sendiri, terus mentok. Nah, Tuhan tidak membawa kita ke jalan yang buntu. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Saya pun sangat luar biasa bersyukur atas hal ini. Saudara-saudara, yang pertama berdasarkan pengajaran firman Tuhan, hidup kita boleh bersih, suci, dipandang oleh Tuhan. Bukan persoalan apa yang pertama kita buat, bukan berbicara tentang apa yang kita perjuangkan dari diri kita. Nah ini yang kita lihat, sungguh kita bersyukur dalam Kristus Yesus
sesuai dengan yang dinyatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, ya, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini kalau saudara memang ini hafal ini ayat penting banget, ya. Ayat yang ke-7 dari 1 Yohanes pasal 1, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Kristus ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Lihat di sini, hanya darah Yesus yang menyucikan kita daripada segala. Ada kata segala, ini penting, ya, kata ini, segala dosa, segala kotoran, segala kenajisan. Darah Yesus menjadi jaminan. Tidak mungkin orang akan bisa dihapuskan dosanya, dia disucikan oleh darah binatang. Ibrani pasal 10 ayat yang keempat. Jadi ini adalah sebuah pernyataan firman Tuhan sebagai berita anugerah buat saudara dan saya, untuk supaya kita boleh dipandang suci tanpa dosa sedikit pun, tidak ada kotoran. Karena jelas di sini firman Tuhan tidak pernah salah pernyataan firman Tuhan. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dosa besar, dosa kecil, banyak atau sedikit, ya. Jadi ini jaminan darah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Sesudah kita menerima sebagai satu anugerah darah Yesus, kita kan terus berjalan, mengiring Yesus, ikut Yesus, melayani Yesus. Dalam sebuah proses perjalanan ini seringkali juga kita terantuk, kita tersandung. Makanya saudara-saudara, kita harus bergaul dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita mengatakan bergaul dengan Tuhan, bergaullah dengan firman. Itu yang real. Orang mengatakan dia dekat sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, tetapi jauh dari firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, merasa yakin-yakin sendiri bergaul dengan Tuhan tapi anti firman. Itu tidak cocok, tidak sinkron dengan dalilnya. Orang yang mengatakan bergaul dengan Tuhan artinya bergaul dengan setiap firman-Nya, setiap pengajarannya. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, ya, saya bacakan ya, ayat yang kedua dan ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman Tuhan, firman Kristus. Nah, inilah firman-Nya yang terus berkuasa. Makanya kalau kita ingin hidup bersih di hadapan Tuhan, every day, setiap hari, mesti bertekun baca kitab suci, bergaul dengan firman-Nya, cintai firman-Nya, ya. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 3, firman Tuhan nggak salah, mau diambil dari depan dari belakang, dia akan sinkron, memberikan dukungan satu sama lain, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya, jadi menjadikan ini Alkitab, firman Tuhan, kesukaannya, dan terus membaca. Itu namanya orang bergaul dengan Tuhan. Maka Mazmur pasal 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Hanya menjaganya dengan firman. Hanya. Tuh, lihat, dalam proses perjalanan kita, jangan pernah jauh dari firman Tuhan. Ya, kita masih lekat dengan firman Tuhan. Kalau kita bersih, kita akan berbuah, lebih lebat berbuah, dan semakin kita berkenan, semakin kita disayang, semakin dicintai oleh Tuhan. Ya, sama dengan kita melihat pohon.
Kalau dia berbuah banyak, lebat, kan kita semakin senang. Buah kita kan semakin perhatian, semakin kita bersihkan. Karena apa? Dia menghasilkan buah yang lebat. Nah, sama dengan Tuhan. Dilihat kita banyak berbuah. Wah, dia lihat kita sedang baca firman-Nya, dia lihat kita lagi sedang bergaul dengan firman-Nya, Tuhan berkenan. Nah, ini yang kedua, bagaimana kita boleh hidup suci. Orang yang seperti ini dipastikan berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia memandang Allah, melihat Allah. Tuh, melihat firman-Nya. Dahsyat, luar biasa. Terus yang ketiga, saudara, dalam proses perjalanan kita ini, selain memang kita bergaul dengan firman-Nya, yang ketiga adalah kita harus fokus terus. Fokus. Jangan meleset fokus kita. Fokus kita adalah selalu kepada panggilan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ya, ini panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, yang suci, bukan melakukan yang kotor. Ya, hanya babi tuh diambil, dimandiin sebersih apapun, waktu dilepas balik lagi dia ke lumpur, itu babi. Digambarkan itu. Makanya kalau ada orang yang sudah menerima penyucian, balik lagi berlumpur dalam dosa, itu namanya digambarkan laksana babi. Ya, memang tuh hidup habitatnya di lumpur, itu babi. Nah, kita tidak demikian. Habitat kita bukan dalam dosa. Habitat kita adalah hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Pada mulanya manusia diciptakan Taman Eden itu bergaul dengan Tuhan. Ya, di masa innocent masanya namanya, itu adalah di satu masa manusia hidup kudus, suci, bergaul dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Jadi ini habitat kita. Habitat kita bukan dalam dosa. Habitat kita sebenarnya hidup kudus bersama dengan Tuhan. Itu pada mulanya. Nah, karena itu yang ketiga, kita masih fokus dengan tujuan Tuhan, fokus dengan panggilan Tuhan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, yang kotor, tetapi apa yang kudus. Nah, ini perjuangan. Bukan hanya cuma enak dengar, gagah dengar, tapi ini perjuangan setiap hari bagi setiap kita. Terus yang keempat, yang pertama, kita betul-betul akan dilihat suci, dan memang kita dijamin suci tanpa dosa, tidak ada kotoran oleh darah Yesus. Yang kedua, kita akan tetap hidup dalam kesucian kalau kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, fokus dengan panggilan Tuhan, yaitu Dia memanggil kita adalah untuk hidup kudus. Yang keempat adalah kita bersandar kepada janji Allah. Janjinya iya dan amin. Janjinya tak pernah gagal. Ini firman Tuhan yang kita boleh percaya. Maka dikatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9, ini janji Tuhan untuk kita pegang. Bila kita mengalami sandungan-sandungan, antukan-antukan, dan kita jangan malu datang sama Tuhan, jangan kita bergerak semakin jauh, jangan kita kecewa. Percaya Dia Bapa yang mengasihi, yang selalu membuka tangannya. Ya, dikatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa, segala dosa, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Jadi jangan kita malu, jangan putus asa, jangan terpuruk. Mari kita kembali terbuka, akui ya bahwa kita mungkin tersandung sehingga kita berada dalam posisi yang kotor. Datang kembali. Dikatakan kalau kita mengaku, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni ya segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Jadi ada kata segala. Nah, jangan sangsikan, jangan ragukan kasihnya Tuhan. Mari milikilah hati yang suci, berarti kita memiliki hidup yang suci ya, dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan fokus pada panggilan Tuhan, dan terus bersandar kepada janji-janjinya. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu hari ini, pengajaran-Mu yang sangat penting untuk kami perhatikan, dan bagaimana kami memiliki hidup yang suci dan terus hidup dalam kesucian Tuhan. Tidak bisa dengan cara kami sendiri, tidak bisa dengan usaha kami apapun Tuhan. Kami harus datang kepada Tuhan. Kami hanya bisa hidup suci karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas panggilan-Mu untuk kami hidup kudus. Dan kami bersyukur atas setiap janji-janji Tuhan yang selalu boleh menolong kami, memberikan pembaruan dan juga kekuatan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.